Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Channelnya para tenaga honorer dan P3K. Rekan-rekan sekalian, video kali ini kita akan membahas terkait dengan kebijakan khusus bagi honorer tenaga kategori 2 dan non-ASN pada seleksi P3K tahun 2023. Informasi selengkapnya silakan disimak dan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh. Rekan-rekan sekalian, menjelang pendaftaran P3K 2023, ada kebijakan khusus untuk honorer K2 dan tenaga non-ASN. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara, Suharmen mengatakan bahwa kebijakan itu bukan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 571 tahun 2023 tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan P3K tahun anggaran 2023. Rekan-rekan, dia menjelaskan bahwa Kemenpan RB nomor 571 tahun 2023 ini merupakan kebijakan optimalisasi pengisian formasi pada seleksi P3K teknis 2022 yang bertujuan mempercepat penyelesaian honorer K2 dan tenaga non-ASN yang sudah bekerja di pemerintah saat ini. Artinya, kebijakan tersebut diprioritaskan untuk mempercepat penyelesaian persoalan tenaga honorer K2 dan tenaga non-ASN yang mendaftar pada P3K TNS tahun lalu, bukan tahun ini. Deputi Suharmen menegaskan untuk pengadaan P3K 2023, maka akan ada kebijakan tersendiri yang baru. Saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengah menyiapkan regulasi khusus untuk honorer K2 maupun tenaga non-aparatur sipil negara. Tujuannya, kata Deputi Suharmen, adalah untuk mempercepat penyelesaian honorer K2 dan tenaga non-ASN sehingga formasinya 80% akan dialokasikan untuk mereka. Pelamar umum tetap diberi kesempatan, akan tetapi dengan alokasi khusus, alokasi hanya sebesar 20%. Jadi memang untuk penyelesaian honorer K2, kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menetapkan formasi sebanyak 80% yang memang khusus untuk honorer K2 dan tenaga non-aparatur sipil negara. Sisanya 20% itu diberikan kesempatan kepada para pelamar umum. Itu kebijakan besarnya pemerintah. Jadi ini adalah kebijakan yang memprioritaskan para tenaga honorer K2 dan tenaga non-ASN untuk mendaftar di seleksi P3K tahun ini. Sebagai pengingat rekan-rekan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan sebanyak 572.000 formasi aparatur sipil negara nasional, yakni data per Agustus 2023. Jumlah tersebut untuk formasi 72 instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Alokasi calon aparatur sipil negara untuk pemerintah pusat itu terinci sebanyak 28.903 orang untuk CPNS dan 49.000 untuk P3K. Adapun di pemerintah daerah dialokasikan khusus sebanyak 296.000 P3K guru, 154 tenaga kesehatan dan 42.000 P3K tenaga teknis. Sekedar informasi rekan-rekan sekalian bahwa proses seleksi ini akan dimulai pada bulan September tahun 2023. Menpan RB Abdullah Soranas dalam rapor persiapan pengadaan ASN memastikan bahwa seleksi akan berjalan dengan fair, tidak bisa titip menitip. Menteri Anas juga berharap ASN bisa melahirkan kinerja berdampak yang dapat dirasakan masyarakat sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara juga mengatakan bahwa terdapat sejumlah kebijakan rekrutmen ASN 2023 yang tetap memprioritaskan tenaga guru dan tenaga kesehatan yang memang formasi yang paling banyak disediakan. Setidaknya hampir 80% formasi 2023 adalah untuk guru dan tenaga kesehatan. Ada kebijakan yang kedua adalah memberi kesempatan rekrutmen untuk talenta digital, dan ketiga adalah mengurangi rekrutmen pada formasi yang akan berdampak transformasi digital. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian kebijakan khusus kepada para tenaga honorer K2 dan tenaga non-aparatur sipil negara pada seleksi CPNS dan P3K tahun ini, yakni menyediakan sebanyak 80% formasi hanya untuk mengakomodir tenaga non-ASN dan honorer K2. Demikian rekan-rekan video kali ini, terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.